Iya, karena beberapa kasus misalnya kita melihat ada misalnya, mohon maaf ya Pak Kadis, ada misalnya titipan-titipan karena dia punya saudara ini, saudara itu, terus tidak bisa memenuhi jalur ini tapi dipaksa masuk misalnya. Itu kan cerita-cerita yang sudah umum ya kita dapati di media. Nah, memastikan itu bagaimana gitu? Kita sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini atau sore ini kita berjumpa di podcast Ruang Katalis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Alhamdulillah di studio sudah ada Bapak Dr. Abu Bakar Abdullah selaku PLT atau pelaksana tugas Iya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Apa kabarnya nih Pak Doktor? Pak Haji atau Pak Doktor atau Pak Aka. Pak Aka? Pak Aka saja ya. Alhamdulillah sehat. Kebetulan daging kurbannya Sudah terdistribusi semua? sudah dikonsumsi. Sudah dikonsumsi. Alhamdulillah. Ini bertepatan dengan hari ketiga ya, hari raya Idul Adha yang 1446 Hijriah yang baru saja dilaksanakan, dan sebentar lagi untuk kalangan pelajar terutama siswa SMA sekolah menengah atas akan memulai Iya, betul. pendaftaran, Ya, siswa baru atau murid baru ya. Baru ya. SPMB. SPMB. Seleksi penerimaan murid baru. Nah, Ini topik kita hari ini. Mungkin bisa dijelaskan itu barang apa itu, supaya teman-teman atau mungkin seluruh halayak bisa tahu apa yang sekarang lagi digalakkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. iya, sebetulnya seperti yang kita sudah dengar bahwa pertepatan tanggal 9 Juni besok akan dimulai pendaftaran bagi SMA dan SMK seprovinsi Maluku Utara, dan kita sudah siap untuk menjemput, menerima siswa baru hasil lulusan dari SMP, MTS atau juga sekolah yang sederajat begitu, untuk bisa mendaftar ke SMA dan SMK. Nah, saya kira kabar gembiranya karena untuk tahun ini perlakuannya sudah tidak ada lagi uang komite, sehingga kita berharap semua akan berbondong-bondong untuk melanjutkan di SMA dan SMK. Nah, untuk pendaftarannya itu sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional terkait dengan pelaksanaan penerimaan, itu dibagi menjadi empat jalur pendaftaran itu ya. Ada yang pertama namanya jalur domisili, lalu ada jalur prestasi dan jalur afirmasi, serta jalur yang keempat itu adalah jalur mutasi. Tidak ada jalur lain. Tidak ada jalur keluarga maksudnya. 4 jalur itu. Jalur keluarga. Dan 4 jalur itu dijaminkan transparan atau? Iya, transparan. Nah, untuk menghindari seperti itu, alhamdulillah kami untuk besok itu sistemnya online. Untuk perlakuan terhadap 50 sekolah SMA dan SMK itu negeri atau semua? Negeri. Negeri aja sih. Negeri. Ya, negerinya cuma kita gunakan itu hanya kurang lebih 50 sekolah, itu kebanyakannya itu di ibu kota kabupaten, di kotanya Mama di Ternate, kemudian Tidore, samping saja sebetulnya yang lain itu. Nah, itu yang kita akan berlakukan sistem online
Sementara untuk sekolah-sekolah di luar dari sistem online itu mereka bisa datang secara langsung di sekolah untuk mendaftar secara langsung. Berarti tidak semua sekolah dengan sistem online. Ya, tidak. Karena informasinya kemarin kan ada beberapa daerah yang blind spot atau apa Oh gitu. iya, nggak, jadi memang tidak semua, jadi hanya beberapa sekolah yang di Ternate. Ternate ini kan beberapa sekolah SMA di kota Ternate negeri itu kebanyakan yang online itu di Ternate. Untuk kabupaten kota itu ada samplingnya kurang lebih ada 3-4 sekolah saja, khususnya sekolah yang kategori favorit atau apalah begitu kira-kira. Nah itu yang dibikin secara online, yang lain itu bisa mendaftar secara offline. Nah, dulu itu kita dengar ada istilah penerimaannya dengan model zonasi. Apa bedanya dengan domisili? Nah, sebetulnya dari sisi peristilahan itu relatif mirip. Sama. Hanya saja kalau aspek domisili ini lebih memenuhi hal-hal yang bersifat sosiologis masyarakat di itu. Jadi dia betul-betul mewakili daerah tempatan sekolah, aksesnya lebih mudah, lingkungan. Jadi umpama kita di SMA 1, nah domisili itu adalah area di sekitar situ, umpamanya di Takoma, Tanah Tinggi dan sebagainya, di sekitar area situ. Kita kurang lebih situ ada domisili 1, domisili 2, domisili 3. Jadi ada lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Nah, dia bisa akses, bukan daftar ya domisili. Nanti juga ada beberapa untuk kategori domisili itu kan dia mau daftar nih domisili kan, masuk domisili, buka akunnya, dia kemudian akan mengirimkan kartu keluarga, nilai rapor, akte kelahiran, pas foto maupun ijazah atau jenis SKL. Nah itu harus diinput ke dalam situ sehingga bisa terbaca posisi dia memang betul-betul memang area di sekitar situ atau tidak. Nah, dengan sendirinya sistem akan membaca untuk yang bersangkutan. Nah itu domisili itu ada 35%. 35% nilainya ya. Kita siapkan seat kursinya itu 35% dari jumlah rombongan belajar. Umpama SMA 1 itu kalau nggak salah kurang lebih 12 rombongan belajar. Nah 12 rombongan belajar itu satu rombel kan kurang lebih 36 sampai 38 lah. Jadi angkanya sekitar 400 lebih, angka pasti 400 sekian itu adalah jumlah total di SMA Negeri 1 Ternate. Lalu 35% dari SMA 1 itu adalah pembunuhan di domisili. 35%-nya domisili. Kemudian 30% itu adalah prestasi, 30% berikutnya adalah afirmasi, dan sisa 5% itu adalah mutasi, pindah tugas. Umpamanya ada bapaknya tiba-tiba pindah kerja tugas di sini, anaknya ikut pindah ke sini atau dikasih proporsi kurang lebih 5% untuk Jadi dari 4 jalur itu ya harus terpenuhi atau harus terpenuhi, kan dia ada rombelnya toh. Nah, ada rombelnya, jadi memang harus terpenuhi secara baik. Umpama pada jalur 2-3 tidak terpenuhi, belum memenuhi, maka ada yang pada jalur pertama itu yang akan prestasi. Jalur domisili itu yang akan cakupannya. Soalnya saya jalur prestasi, saya tinggal di. Kalau jalur prestasi bebas. Kalau Bapak jalur prestasi itu tidak ada jalan tol ya. Jalan tol. Jadi maksudnya dia biar tinggal di Sasa bisa mendaftar di SMA 8 karena jalur prestasi. Nah, yang domisili saja itu yang disekat melalui area itu. Tapi kalau dia adalah jalur prestasi, itu langsung dia tidak terikat. Sama hanya dengan jalur afirmasi juga tidak terikat. Tapi memang datanya adalah data DTKS ya, untuk pemilik terutama yang memiliki kartu PIP SMP, KIS umpamanya itu. Nah, itu yang harus pakai bukti itu, bukti kartu pemilikan kartu itu masuk, udah bisa terpenuhi gitu. Nah, untuk masuk mendaftar di 4 jalur pendaftaran itu apa saja yang disiapkan? Dokumen apa saja untuk calon siswa ini? Nah, itu sebetulnya yang karena kita sistemnya online, pasti yang bersangkutan harus punya
email untuk bisa mengakses kan. Bisa mendaftar ya. Ya, kemudian ada ya syarat berikutnya ada kartu keluarga, kemudian ada nilai raport yang dimiliki dari kelas semester 1 sampai semester 5. Lalu ada akta kelahiran, lalu ada pas foto, kemudian semacam kalau ijazahnya belum diambil dia siapkan keterangan lulus atau SKL. Gitu ya. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi di domisili. Nah, untuk syarat yang dipenuhi untuk jalur prestasi sama sih sebetulnya. Cuman di situ ada penambahan jalur prestasi itu, umpama dia yang bersangkutan ada kepemilikan piagam atau sejenis sertifikat prestasi akademik atau juga sertifikat prestasi non akademik. Nah, itu nilai tertinggi itu umpama nilai raport ya dengan nilai tertinggi. Jadi dia harus punya sertifikat dan piagam penghargaan terhadap prestasi yang dicapai oleh yang bersangkutan. Nah, itu merupakan syarat penting yang ada pada jalur prestasi. Kalau yang punya sertifikat Hafiz Quran bisa digunakan ya. Yang penting ente berapa juz? Gitu. Kalau kayak Pak siapa? Itu kalau berapa juz itu bisa ya. Kalau cuma juz kurma juz kurma terpisah. Harus memenuhi. Jadi ada penghargaan ke dia prestasi akademik dan non akademik juga. Ya, nah ini nih mungkin kepemimpinan di OSIS mungkin ya, bisa juga ya. Nah, ini nih rame nih yang begini rame sekarang nih. Semua klaim. Ya, kita berharap lembaga-lembaga yang betul untuk mengeluarkan sertifikat bagi itu ya harus. Misalnya diklaim dia bagian dari organisasi pelajar misalnya, ya kayak gitu, itu bisa tidak? Bisa, pemain ketua pengurus OSIS atau ketua OSIS sebagainya. Nah, untuk jalur afirmasi itu kan kadang juga ada klaim-klaim itu kelayakan ini kan, karena kan dilihat kan orang yang tingkat standar ekonominya di bawah gitu. Itu kan 30% juga di situ. 30% untuk jalur afirmasi. Itu lebih sumbernya dari Dinas Sosial ya untuk data DTKS itu. Keluarga miskin dan miskin ekstrim. Nah, biasanya di SMP itu mereka sudah punya kartu, namanya kartu siswa, kartu PIP. Nah, kalau waktu pendaftaran ada yang di-input dia memiliki kartu PIP, ya sudah pasti itu langsung diterima di jalur jalur afirmasi. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan bahwa penerimaan seleksi murid baru tahun ini bisa transparan dan adil nggak? Nah, kita lagi ke sana nih, semua nih. Karena itu kita sekarang kan penerimanya sistem online. Jadi ya pasti transparan lah, bisa dijamin lah akuntabilitas nih kira-kira. Karena tidak lagi secara offline, khususnya beberapa tadi kurang lebih 50 sekolah itu kan memang kita lakukan secara online. Mudah-mudahan semuanya terpenuhi, tidak drop signalnya khususnya di area luar Ternate, sehingga pelaksanaan itu berjalan lancar. Dan tim penyedia dalam hal ini Telkom juga sudah siap. Kita sudah uji coba, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan setiap operator yang menghandle sistem itu juga mudah-mudahan bekerja dengan baik. Ada di tiap-tiap sekolah itu ada operatornya, ada operator dari Dikbud juga yang memonitor secara langsung terhadap pelaksanaan. Juga ada pengaduan-pengaduan yang bisa disampaikan kalau ada sesuatu yang diduga, dicurigai dan sebagainya, bisa dapat lain di situ bisa dilaporkan atau bisa juga di WA ke kami untuk kita monitor dan kita pantau secara langsung, karena kita pengen ini transparan dan secara filosofi memang memenuhi aspek keadilan lah untuk akses memperoleh pendidikan secara baik. Iya, karena beberapa kasus misalnya kita melihat ada misalnya, mohon maaf ya Pak Kadis, ada misalnya titipan-titipan karena dia punya saudara ini, saudara itu, terus tidak bisa memenuhi jalur ini tapi dipaksa masuk misalnya. Itu kan cerita-cerita yang sudah umum ya kita dapati di media. Nah, memastikan itu bagaimana gitu? Kita sudah alhamdulillah bertekad untuk itu. Pertama, kami
sudah melaporkan ini proses ini ke Ibu Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Sekda sudah kita laporkan. Alhamdulillah mereka juga telah memberikan petunjuk bahwa tolong bekerja dengan baik, sesuai norma, sesuai aturan. Nah itu sudah menjadi modal bagi kami kira-kira. Sehingga insya Allah kita akan bekerja secara baik. Beberapa langkah-langkah antisipasi juga sudah kita lakukan, umpamanya rapat-rapat koordinasi sudah kita bangun, kita sudah konfirmasi kepada penyedia, kepada operator-operator yang bekerja sudah kita bahkan ada semacam SKTJM ya untuk pertanggungjawaban mutlak dari tiap-tiap itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi bertanggung jawab terhadap itu, dan sudah kita berikan catatan yang keras kepada Kepsek atau siapa yang potensi ke arah situ relatif kecil, terkecuali itu operatornya ada yang masih sengaja bermain di situ. Dan kalau itu yang kita jumpai, kita akan berikan semacam punishment terhadap yang bersangkutan. Misalnya apa? Sanksi untuk sekolah apa gitu? Misalnya kalau jika terdapat seperti itu, misalnya ada deviasi ya, ada pelencengan dari. Oh itu saksinya agak berat itu. Ya, yang bersangkutan, misalnya ada yang sengaja untuk hal-hal seperti itu, kita sudah menyiapkan beberapa langkah kepada mereka, karena jangan sampai ini kepercayaan menjadi jatuh atau menjadi turun dari akibat penerimaan siswa baru. Kita semua bekerja ke arah situ kira-kira untuk sementara ini. Mudah-mudahan semua sesuai dengan rencana, berjalan normal, dan semua masyarakat yang mendapatkan kesempatan dijaminkan untuk mendapatkan kesempatan yang baik. Tapi lebih penting juga kita minta dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat itu artinya kalau sudah seperti ini nggak usah memaksakan diri untuk melakukan lobby tertentu kepada orang-orang tertentu. Ini kan sayang. Kalau seperti itu berarti kita sebetulnya tidak mendukung seperti ini. Ini orang di dinas atau petugasnya sudah kita protap, tapi kalau di lapangan ada masyarakat yang sengaja juga untuk melakukan komunikasi, pendekatan, ini kan kita cukup sayangkan. Padahal aturannya sudah jelas. Kalau tidak bisa dapat zona domisili, pakai sajalah prestasi. Kalau tidak terpenuhi, ada juga yang afirmasi dan mutasi. Kalau tidak, kan ada sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal ibu bapak atau itu tadi tinggal itu. Sebetulnya sampai alhamdulillah hari ini kan khususnya di Ternate itu semua sekolah-sekolah negeri di Ternate kan relatif sudah bagus. Jadi tidak ada yang lebih mendominasi lagi. Sebetulnya dulu kita anggap pada sekolah tertentu yang menjadi dominan dan sebagainya. Kuotanya gitu. Sekarang ini kalau prestasi sekolah kan relatif sudah mulai imbang. Jadi nggak usah kita terlalu mendewakan satu sekolah favorit gitu. Iya, kalau Pak Irman kan dulu alumni SMA 1. Nanti kalau anaknya jangan dipaksa masuk SMA 1 lagi, karena Pak Irman kan tinggalnya di Selatan, ya, di Ngade. Nah, peluang Pak Irman ke anak nanti SMA 3 gitu. SMA 3 juga bagus sekarang. Main bola. SMA 3 bagus. Kalau sampai ke sedikit masuk ke SMA 2, bagus SMA 2 gitu. Jadi bisa, SMA 2 bisa, kalau Selatan juga ya. Jadi jangan Pak Irmon karena alumni SMA 1 paksa anaknya dipaksa masuk SMA 1, padahal orang tuanya tinggalnya di selatan jauh dari SMA 1. Kecuali kalau dia berprestasi. Kecuali dia berprestasi. Kalau tuh saya juga yang kedua nggak usah lah seperti itu. Kan ini sekolah juga sudah mulai imbang, sudah mulai bagus dari sisi kualitasnya. Sama semua ya. Sudah mulai kualitasnya sudah semakin. Jangan terlalu memfavoritkan satu sekolah gitu atau? Ya sebetulnya nggak usah terlalu difavoritkan satu sekolah, karena kita lagi bekerja secara masif untuk menjaminkan kualitas pendidikan secara merata. Dia lagi dikerjakan, jadi nggak usah kita pusingkan. Kalau sudah seperti itu ya sudah, jangan khawatir. Juga kita di kompetitor di sekolah-sekolah tertentu yang sebetulnya juga nanti ya, sama saja kan. Sudah kalau paman domisilinya di mana, sudah daftar di situ. Lebih aman. Saya kira itu untuk Pak Imon, mohon didukung lah, karena kita mulai besok nih. Insya Allah lancar ya semuanya Pak. Ya, lancar. Dukungan masyarakat juga baik supaya ini bisa kita jaga pelaksanaan penerimaan murid baru ini dengan baik. Pesan-pesan untuk calon siswa baru apa kira-kira Pak Kadis? Begitu juga kepada orang tuanya. Iya, pertama segera mendaftar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Itu sampai tanggal berapa itu?
Mulai besok sampai tanggal 13 tanggal 9 sampai tanggal 17, tetapi itu kan dibagi menjadi 3 lokasi kalau nggak salah, 2 lokasi. Yang pertama itu untuk tanggal 9 sampai tanggal 12 Juni itu Kota Ternate, Halmahera Barat, Haltim dan Morotai. Sementara tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Juni itu Kota Tidore Kepulauan, Halut, Halsel, Sula dan Taliabu. Sementara tanggal 13 tanggal udah. Nah itu jadi ada 2 slot itu. 2 slot yang bisa dipakai untuk melakukan pendaftaran. Jadwalnya sudah kita bagikan secara keseluruhan ke sekolah dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan itu bisa diikuti dengan baik. Pesan-pesan lainnya, misalnya kalau dia mendaftar ini terus dia tidak diterima, apa kira-kira? Iya, jadi Pesan-pesannya saya gitu? kira Untuk kan ada jalur untuk sudah orang tua. dikasih, tapi umpama belum berkesempatan kan dia punya 2 pilihan, pilihan 1, pilihan 2. Jadi kalau umpama 1 belum dapat, ada pilihan yang kedua harus diambil. Jadi prinsipnya jangan sampai ada yang tidak mau melanjutkan pendidikannya. Jangan ada siswa yang karena saya tidak diterima di situ, saya tidak mau lagi untuk melanjutkan sekolah. Kecewa gitu Jangan ya. kecewa, janganlah seperti itu, karena sekali lagi pemerintah daerah akan bekerja maksimal untuk menjamin agar SMA itu levelnya sama, kualitasnya sama, guru-gurunya juga sekarang juga relatif baik semua. Jadi nggak usah dipikirkan kalau umpama tidak diterima di satu sekolah, maka ada pilihan kedua, harus diterima untuk melanjutkan pendidikan. Saya kira itu paling penting sehingga pemenuhan hak-hak ini bisa dijaminkan dengan baik. Closing statement Pak Kadis untuk semua pelajar, guru, orang tua, siswa menghadapi seleksi ini, murid baru ini. Jadi sukseskan pelaksanaan SPMB 2025 dengan baik. Karena keberhasilannya akan menjamin pemenuhan akses dan kualitas pendidikan secara merata di Provinsi Maluku Utara. Tagline-nya jangan lupa. Tagline-nya Dikbud semakin dekat dengan sekolah. Dikbud semakin dekat dengan sekolah. Sekira demikian ya Pak Kadis, kita sudah menyita waktunya. Saya host Irmon Mahmud dari Ruang Katalis Podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.